Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati al-futuh wa biniyati al-istifadah min kitab Ihya'i Ulumiddin, biniyati tazkiyatin nufus, safa'il qalb, bi mutala'ati kitab Ihya' Ulumiddin ila hadratin Nabi Sayyidina Sayyidil Wujud Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, biniyati al-mahabbah wal ittisal ila al-imam al-hujjah Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau Kak Dintoh bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya ada sebuah peristiwa luar biasa. Kak Dima Kuste Kanjeng Nabi Kak Dintoh membanggakan Imam Al-Ghazali kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada beliau berdua, afi ummatikuma habrun kahadha, apakah di kalangan umatmu ada tokoh ulama sekaliber Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali? Kompak beliau berdua menjawab, la ya Rasulullah, tidak. Maka Imam Abul Hasan Asy-Syadzili menegaskan, man kanat lahu minkum ilallahi hajah falyatawassal bil Ghazali. Barang siapa di antara kalian mempunyai hajat kepada Allah, maka bertawassullah kepada Imam Ghazali, salah satunya dengan membaca kitab Ihya' Ulumiddin. Mudah-mudahan kita difutu oleh Allah, mendapatkan pencerahan batin, tazkiyatun nafas, paringi safa'ul qalb, bening dan bersihnya hati kita dengan membaca kitab Ihya' Ulumiddin. Anak kita difutu oleh Allah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Ya Rabbi hakikha bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Awhad Zainuddin Syaraful A'immah Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Ahmadullah Ta'ala awalan. Ahmadu, memuji kami Imam Ghazali, Allah kepada Allah. Awalan, pertama kali. Hamdan, dengan suatu pujian.
kathiran, yang tidak terbatas jumlahnya, mutawalian, yang terus menerus. Imam Ghazali membuka Ihya Ulumuddin dengan memuji Allah. Kadito menunjukkan bahwa memuji Allah kadito bukan hanya sekedar basa-basi. Memuji Allah adalah ibadahnya para nabi. Muji Gusti Allah kadito ibadahnya para rasul. Nabi Nuh dipuji oleh Allah, innahu kana abdan syakura, karena Nabi Allah Nuh tak kepekak muji Gusti Allah, sakulit lengah memuji. Maka sebagai buah banyak Nabi Nuh muji Gusti Allah, bergusti Allah paringi kaberkatan umurah sampai 1000 tahun. Maka Nabi yang terpanjang umurnya itu Nabi Nuh, buana banyak asyokor. Nabi kita Muhammad, beliau suci, disucikan dari segala noda dan dosa. Tapi Gusti Kanjeng Nabi mun asolat sampai bengkak kakinya karena terlalu lamanya beliau berdiri. Ditanya oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, tidakkah Allah telah mensucikan engkau ya Rasulullah? Apa jawab baginda Nabi? Afala akunu abdan syakur. Maka baginda Nabi paringi kaberkatan durriya-durriya, keturunan-keturunan yang menjadi wali-walinya Allah, pako-pakona bumi, teti ulama-ulama Gusti Allah, sampai makin darah daging Nabi Muhammad dijaga dengan adanya para habaib, para sada, baik dari jihad Al-Hasaniyin ataupun dari jihad Al-Husainiyin. Maka para habaib harus kita letakkan di atas kepala kita. Alal ain war ra'as, mendengarap di atas kepala kita. Karena istadda ghadabullah, murka Allah itu meledak banget tukana Gusti Allah ka orang se nyake duriyana Rasulullah. Wa inkan, sekalipun ada ya tada'alu, ialah kecil, duna haqqi jalalihi, kalau dibandingkan dengan hak keagungan Allah. Apa yang kecil? Hamdul hamidin. Hamdul hamidin, pujiannya orang-orang yang memuji. Pujiannya hamba Allah yang memuji. Jadi manusia kan itu muji Gusti Allah derma hebat, tetap kecil kalau dibandingkan dengan agungnya anugerah karunia pemberian. Tetap syukur manusia kan itu tidak akan sampai kepada puncak. Karena anugerah Allah gak dito, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Anugerah pemberian Allah kalau dihitung, kamu pasti tidak akan sanggup menghitungnya. Jadi memuji Allah dalam hebat, tetap kayak ini. Coba nih kamu muji Gusti Allah, memuji itu adalah pemberian. Ketika kita memuji Allah berarti kita mendapatkan karunia pemberian Allah. Karena dengan memuji Allah berarti mengunci rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika rahmat dan nikmat Allah itu disyukuri, cepon hekam, berarti kita mengunci.
Sebaliknya pun rahmat nikmat kan itu tak isok korek, maka berarti kita melepas. Maka rahmat dan nikmat itu semakin disyukuri, jangan tambah barokah. La in syakartum la azidannakum. Sebaliknya ketika rahmat dan nikmat lupa tidak disyukuri, maka berarti rela dia yang tidak mensyukuri nikmat Allah melepas. Setiap berarti bisa lepas. Kuncilah rahmat nikmat keberkatan syukur. Maka orang si bejro di enggak dito orang si banyak syukur lah. Kita enggak dito ki lebur ngaji, ki seneng tafakkur fiddin, ki seneng baca kitab, enggak dito anugerah dari Allah harus kita syukuri. Ampun banyak orang saya tak pakai lebur ngaji. Maka kita harus menyempatkan untuk mengaji. Jangan sampai ambu ngaji. Karena ngaji kan itu rona santri. Ketika seorang santri tidak mau mengaji, maka berarti dia kehilangan ruhnya. Wa usalli wa usallimu ala rusulih. Wa usalli wa usallimu ala rasulih. Menghaturkan salawat kami dan menghaturkan salam sejahtera ala rasulihi atas nabi utusannya Allah. Thaniyan untuk babak yang kedua. Setelah pada babak pertama memuji, maka pada babak kedua kami mengaturkan sholawat salam atas Nabi utusan Allah. Sholatan dengan sholawat tastawriku, yang merata, tastawriku yang merata apa sholawat ma'a sayyidil bashar bersama baginda Nabi penghulunya manusia, merata sairul mursalina, juga kami mengaturkan sholawat kepada sekaliannya para nabi-nabi utusan. Wa astaghiruhu ta'ala, dan memohon petunjuk wa astaghiruhu ta'ala, dan memohon petunjuk kami Imam Ghazali kepada Allah Ta'ala halimah luhur Allah. Kadito pun jelas Imam Ghazali ngarang kitab kan gak bagusan ki istihara. Jadi tidak benar kalau ada orang mengecilkan makna istihara. Tak usah istihara, ya tidak begitu. Imam Ghazali mengajarkan ketika mau mengarang ihya tak pas langsung ngarang, tapi istihara ini. Jadi tak benar. Kalau sudah kebaikan tidak usah istihara. Sirahnya ulama salaf, Imam Ghazali ketika mengarang kitab, beliau istihara. Menunjukkan kan istihara tadi itu bukan hanya sekedar basa-basi agar dia bersyukur kepada Allah, begitu cuma alhamdulillah, cuma sekedar nak kena, ada nilainya, ada sirnya. Wa astaghiruhu ta'ala thalithan fima imba'atha lahu azmi min takhriri kitabin fi ihya'i ulumiddin.
Pada babak yang ketiga kami memohon petunjuk kepada Allah fima di dalam perkara imba'atha yang menjadi tergerak atau termotivasi lahu untuk azmi apa azamku tekadku azam gak dino iki tekad min tahriri kitabin dari mengarang sebuah kitab fi ihya'i ulumiddin mengarang sebuah kitab di dalam menghidupkan ilmu-ilmu agamanya Allah. Kak Dinto seekotnya badik barokatil istihlal. Jadi judul kitab apa dijadikan alasan dan tujuan mengapa Imam Ghazali mengarang kitab Ihya ini. Wa antadibu dan bersegera bercepat-cepat kami Imam Ghazali liqat ta'ajjubika untuk segera memotong rasa heran Anda. Rabi'an pada babak keempat ayyuhal adil, wahai para pengkritik, wahai para pengkritisi, al-mutaghali yang melewati batas fil adli di dalam kritiknya, min baini zumratil jahidina dari kalangannya orang-orang yang berkepala batu. Ya, konten bawangkot. Al-musrif yang melewati batas fit takri'i di dalam mengingkari wal ikar, yakni mengingkari min baini tabaqatil munkirin al-ghafilin dari kalangannya tabaqatil munkirin, tabaqahnya orang-orang yang ingkar, al-ghafilina yang lupa. Alhamdulillah. Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin Kak Dinto untuk menjawab para pengkritisi beliau dari orang-orang yang ghafil, dari orang-orang yang mengingkari beliau.
Maka beliau menjawab pengkritisi Kak Dito dengan menulis Ihya Ulumuddin. Maka hikmah yang bisa kita ambil bahwa menghadapi pengkritisi Kak Dito bukan dengan kekerasan. Ketika kita dikritik secara ilmiah, maka harus menjawab secara ilmiah, bukan dengan ujaran kebencian. Kak Dito kan tidak ilmiah. Ada sebuah kitab Al-Ibris. Kak Dito penulisnya adalah mempunyai hubungan darah kepada Abuya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaw, wali Syekh Tarbiyah alamatun dhahirah. Kriteria Syekh Kak Dito ada tanda-tanda dhahirnya, tak benda batinlah. Dhahir rasaus banyak yang tidak memenuhi syarat. Kenapa syarat yang pertama? Ayyakuna salimas sodri alan nas. Syarat seorang syekh bersih dadanya alan nasi dari manusia. Yang kedua, laisa lahu fi hadil ummah aduun, tadi musuh mungkin pada Islam mah. Jadi mungkin nganggep musuh tidak memenuhi syarat sebagai seorang syekh. Nama boleh ulama tambah jauh. Jangan membawa-bawa ulama kalau tidak memenuhi syarat-syarat rukunnya ulama. Syarat pertama berat, kedua berat. Yang ketiga, wa ayyakuna kariman idza talabtahu a'taka. Dermawan. Napa sih mentai parengaki. Ketiga, keempat, wa ayyuhibba man asaa ilaihi, mencintai orang yang berbuat tidak baik kepadanya, walaupun dibuli, disukai. Oh, kadang mah bodoh cuma makan. Kadang mah cuma makan semua. Wa yaful an khotoyal muridin. Yang keempat, melupakan kesalahannya santri. Wa man lam takun lahu hadhil alamat falaysa bi syai'in. Barang siapa yang tidak memenuhi syarat dari 4 kategori ada pada dirinya, maka dia bukan seorang syekh. Qala al-Imam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaw fi kitabih Al-Ibris. Tebuna Hadratus Syekh Ki Haji Abdul Qayyum ketika beliau tahun 80-an awal acabis dek kamus Musnidul Alam. Ketika disebut Musnidul Alam berarti Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani mana bibada ulama Indonesia si acabis ka beliau. Beliau kan itu andi pakam. Ulama apa tidak? Sehingga ke ulama pas acabis kasih Yasin kan itu kutu apal matan Al-Baikuniyah. Jadi mun tak apal Baikuni berarti bani ulama. Pas ngadep, ya Syekh, ja Syekh min Indonesia. Nah, kan itu langsung ya tes matan Al-Baikuniyah. Mun baabaan kan. Oh, tak ngaku lah, Mbak Ustadz Syekh. Ki ngaku santri. Nikah saya Yasin Al-Fadani. Jadi gak mudah orang kadito mendapatkan predikat ulama. Apal naba punten geluh Baikuniyah. Kadito manabi versi Syekh Yasin. Manabi versi
Al-ibris cumberaan boleh. Tapi pada apa ini? Pada tobakohnya, pada dek on dek. Ulama yang kelas apa dulu, misalnya kalian. Falakot halal. Maka setelah beliau dikritisi, falakot halal, maka sungguh telah lepas an lisani dari lidahku. Apa yang lepas? Uqdatus somti. Uqdatus somti. Bifathis swad. Uqdatus somti kak dito, talinya dia. Wa tawwaqani, dan membebani kepadaku musannif uhdatul kalam, apa tanggung jawab berbicara, wa qiladatun nutqi, dan kalungnya berkomentar, ma anta muthabirun alaihi minal ama anjaliyatil haq. Ma rupanya ma perkara. Ma rupanya perkara anta yang adapun anda musabirun ialah netepi. Musabirun ialah terus menerus langgeng. Musabirun ialah terus menerus alai atas emma, nyatanya emma, minal ama dari buta, anjaliyatil haqqi dari jelasnya kebenaran, dari terang benderangnya kebenaran. Berarti kan di apa? Ma'al lajaji, bersama terus menerus fi nusratil batil, di dalam membela kebatilan, wa taksinil jahli, dan menghiasi kebodohan. Tahu cek kebatilan pun bela, tahu cek futu ki iobu. Maka Imam Ghazali bangkit menulis Ihya Ulumuddin karena orang-orang di zaman beliau kan itu banyak yang membela kebatilan dan menghias-hiasi kebodohan, putu yobu. Kan itu zaman Imam Ghazali nama oleh mangket. Wong yang namanya ceramah kan itu kan mau itu hasan. Yang mana baik pun mau itu hasan. Tapi faktanya bukan mau itu hasan. Justru malah mau itu sayyi'ah. Itu udah ada di zamannya Imam Ghazali. Makin ada fenomena seperti itu. Maka perlu mengihyakan kembali napa mun beda revitalisasi kan bisa menvitalkan kembali kak dito mengihyakan kembali. Maka ihyakan itu tidak cukup kalau hanya dibaca, tapi dihayati, tadabbur. Karena di dalam ihyakan itu ada sir-sir. Wali diangkat wali setelah membaca ihya. Wa tasghibi,
Wat-tasghibi ala man athara an-nuzu'a qalilan al-marasimil khalqi. Wat-tasghibi, dan menimbulkan huru-hara. Huru-hara apa? Dukheridu. Keresahan. Pelutan ini kikeridu rasan, kikeresahan pada akhirnya. Keresahan kan itu kan buana. Jadi pun abad nak kebai dukheridu lalu membuat resah. Maka Kak Dito di mukaddimahnya saja Ihya Ulumuddin Kak Dito ini pencerahan kepada kita bahwa kalau kita itu memberikan nasihat, pengajian, jangan sampai pengajian kita Kak Dito ini menghidupkan huru-hara, menimbulkan keresahan. Pengajian Kak Dito mencerahkan, menyinari, bukan ngibawetang. Wat-tasghibi, dan menimbulkan huru-hara, kegaduhan. Termasuk menghidupkan fitnah alaman atas man orang atharo yang lebih memilih siapa man an-nuzu'a kepada perselisihan. Qalilan, secara sedikit demi sedikit, al-marasimil khalqi, al-marasimil khalqi, dari beberapa gambaran kehidupannya makhluk. Wa mala, dan condong siapa man mailan yasiran, dengan condong yang sedikit, an mulazamati rasmi, dari menjauhi, menetapi simbol-simbol zahiriyah, ilal amal, kepada mengamalkan, bimuqtadal ilmi, kepada tuntutannya ilmu, tom'an, karena keranjingan, karena loba, finai lima, di dalam meraih ma, ta'abbadahu, di dalam meraih, di dalam meraih ma perkara, ta'abbadahu, yang berusaha menghambakan diri. Finai lima, di dalam memperoleh ma perkara, ta'abbadahu, yang menetapkan ibadah hu kepada siman siapa Allah Ta'ala, bi, dengan ma, nyatanya ma, min tazkiyatin nafsi wa islahil qalbi, membersihkan diri dan memperbaiki hati. Jadi matepaate membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Matepaat ini kan berkusti Allah tetepaki sebagai bentuk ibadah. Jadi ibadah itu sangat luas, bukan hanya sujud, ruku, zikir. Nah taat, matepaat ini kan ibadah. Bahkan itu adalah hakikatnya ibadah, kuncinya ibadah. Wa tadarukan, dan karena menyusul, liba dima, kepada sebagiannya ma perkara, faroto, yang melewati batas apa ma, nyatanya ma, min idhaatil umri, dari menyia-nyiakan usia, ya'san, karena putus asa, min tamamit talaqi, dari sempurnanya bertemu, min tamamit talafi, kata hajatika, nah, antama mihajatika, nah, yakin,
minta mami hajati. Minta mamit talafi. Fil khairati. Ya'san an tamamit talafi wal jabri. Ya kasih itu. Ya kan. Baik. Min tamamit talafi, dari sempurnanya min tamamit talafi, dari sempurnanya menyusun, wal jabri, dan menembel, wan hiyazan, dan karena menjauhkan diri, wan hiyazan, dan karena wan hiyazan, dan karena lari, indimaman dalam ithaf, inhiyazan gak ditoi makna indimaman, menggabungkan diri. Tapi ngaji dimin dan gula hiyazan maknai lari, berarti menjauhkan diri. An ummari man qala fihim Ain. Umari ghin. Jika itu ghin neki. dalam ihya, dalam ithaf. Wal hiyazan, dan lari, menjauhkan diri dari an ghimari man qala fihim sahibus syar'i salawatullah alaihi wasallamu, menjauhkan diri an ghimari man, dari berdesak-desakan dengan orang, qala yang bersabda fihim, pada keadaannya siman, siapa sahibus syar'i, Rasulullah sahibus syar'i salawatullah alaihi wasallam. Jemurlah Gusti Kanjeng Nabi asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tabarani fil Mu'jamis Shaghir. Jadi hadis-hadis di dalam Ihya kadito oleh Zainuddin Al-Iraqi Syari'ah, takhrijnya Serarawin, yang ketemu disampaikan rawat Tabarani seperti hadis kadito, yang tidak ketemu etoles lam ajid lahu aslan. Ternyata kedudukan lam ajid lahu aslan gak dito sami berhadis maudhu, jadi tidak layak dijadikan hujjah karena hadis yang tidak mempunyai sanad gak dito la qimata lahu, tidak ada nilainya. Paling bangetnya orang, paling bangetnya manusia, apanya? Adzaban, adab yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Saya orang si paling dahsyat adabnya. Penzina bukan, pemakan barang riba bukan, naudzubillah,
Si paling dahsyat azabnya adalah alimun, orang alim, engki ulama, engki kiai, engki ustad, santri, lam yanfa'hu, yang tidak bermanfaat, yang tidak memanfaatkan hu kepada si alim, Allahu, siapa Allah subhanahu, maha suci Allah, biilmihi, dengan ilmunya. Na'udzubillah. Semoga tak termasuk akal orang makan, semoga ibadah. Jadi yang paling dahsyat azabnya bukan penzina, bukan peminum khamr, kiai. Maka kan itu warning bagi kita sing ngaku kiai, warning bagi kita yang mengaku sebagai penceramah, tukang pidato. Maka mestinya tukang pidato gak di kota, tak usah pidatoi orang. Si paling penting midatoi abad jibi. Kenapa? Karena yang diazab dan azabnya paling dahsyat itu bukan peminum khamr, benih tukang melentogel, kiai, orang alim, ulama yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Na'udzubillah min ilmin. Maka jangan senang ketika ini, jangan senang ketika penceramah, ketika tukang pidato. Kak itu warning bagi tukang pidato nih, kak tukang pidato nih, kak penter pidatoi orang. Borok katemor gula, mai katan gula tipi, pengajian, apa tipi, tak beri pengajian, tak pidatoi perkara tipi. Lah ikan itu Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin kan itu dalam tanda kutip yang dihantam bukan peminum khamr, yang dihantam bukan tukang zina, yang dihantam kiai, ulama, ustadz yang tidak bermanfaat, yang tidak mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Isapora atu sakacang kolangan abe kong langkong. Kita yang hanya pandai berbicara, tidak pandai mengamalkan. Kita yang hanya pandai berpidato, ngajak orang nggak sholat tahajud, abe tibi tak tahajud. Orang yang cek sholat berjamaah, abe tibi tidak menjadi teladan sholat berjamaah. Kisah muka pasalamatan Gusti Allah. Maka Ihya Ulumuddin kan itu berfungsi sebagai rem. Jadi orang mau jadi kiai, rem mah Ihya Ulumuddin. Jadi ustad rem mah dia Ihya Ulumuddin. Semoga manfaatnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.